Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat serta salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Baran Anis, mahasiswa Institut Ilmu Keislaman Anukoyah, Instika, Prodi Perbankan Syariah semester 3. Baik, hari ini kita akan membahas mengenai konsep sejarah peradaban Islam, yaitu pada masa peradaban dinasti Umayyah II di Spanyol. Yang mana kita ketahui bersama bahwa Bani Umayyah merupakan bani pertama dalam sejarah peradaban Islam yang memimpin umat Islam setelah periode Khulafaur Rasyidin. Dalam sejarahnya, Bani Umayyah berhasil dalam mengembangkan peradaban Islam dalam berbagai bidang, yaitu diantaranya bidang ekonomi, pendidikan, dan ekspansi wilayah atau perluasan wilayah. Lantas, bagaimana dengan Daulah Umayyah II di Spanyol? Bagaimanakah proses masuknya dan bagaimana tingkat perkembangan peradaban Islam di sana? Mari kita telusuri bersama-sama di poin yang kedua. Baik, poin yang kedua yaitu proses penaklukan dan latar belakang munculnya dinasti Umayyah, di mana ekspansi wilayah ini pertama kali dilakukan pada masa Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Proses penaklukan ini terjadi pada Ramadan tahun 91 Hijriah atau 710 Masehi, di mana hal ini berawal dari pengiriman pasukan Islam yang berjumlah 500 orang di bawah pimpinan Tariq bin Ziyad, yang pada akhirnya Tariq bin Ziyad berhasil menaklukkan kota bernama Torifa. Dari kemenangan ini, kemudian Tariq bin Ziyad membawa beberapa harta ghanimah atau yang lebih kita kenal dengan harta rampasan perang ke daerah Afrika Utara, yang pada saat itu Afrika Utara sudah berada di bawah pemerintahan dinasti Umayyah. Kemudian dari hal ini, Gubernur Afrika Utara memberikan tambahan pasukan kepada Tariq bin Ziyad yang berjumlah 7.000 orang pasukan. Hal ini kemudian menjadi tambahan kekuatan kepada Tariq bin Ziyad guna untuk melancarkan ekspansi wilayahnya. Hingga akhirnya ia berhasil menguasai daerah-daerah di daerah Andalusia Spanyol, yang salah satunya yaitu daerah Toledo yang merupakan ibu kota Gothia Barat pada saat itu. Dari kemenangan inilah kemudian ia dianugerahkan kekuasaan untuk memimpin Daulah Umayyah di daerah tersebut. Kemudian setelah pasukan Tariq itu, pasukan kedua dipimpin oleh Musa ibnu Nuzair yang berjumlah 18.000 orang pasukan. Kemudian berhasil menaklukkan kota-kota kecil di daerah Andalusia Spanyol. Dari kemenangan inilah Tariq bin Ziyad kemudian menyerahkan kuasaannya kepada Musa, yang kemudian Musa mengumumkan bahwa Andalusia merupakan bagian wilayah dari kekuasaan Bani Umayyah pada saat itu. Tidak berhenti di situ saja, Musa kemudian melakukan ekspansi wilayah lagi, yang kemudian berhasil menguasai seluruh wilayah Andalusia kecuali daerah Galicia. Daerah Galicia yang pada saat itu tidak cukup produktif karena daerah Galicia merupakan daerah gurun, sehingga tidak menggugah terhadap Musa untuk melakukan ekspansi sampai ke wilayah tersebut. Sementara untuk proses terbentuknya pemerintahan Bani Umayyah II ini berawal dari tumbangnya dinasti Umayyah di Baghdad, di mana pada saat itu Bani Abbasiyah melakukan pembunuhan massal serta pengajaran terhadap keturunan Bani Umayyah. Diceritakan bahwa Abdurrahman Ad-Dahili ini berhasil kabur dan sampai di semenanjung Iberia, Spanyol. Hal ini menjadi momentum pertama dari pangeran dinasti Umayyah sampai di daerah Spanyol. Kemudian ia melanjutkan atau mendirikan dinasti Umayyah II di daerah Spanyol. Poin yang ketiga tentang khalifah-khalifah dinasti Umayyah II, di mana khalifah dinasti Umayyah II yaitu dari periode 756 Masehi sampai 1009 Masehi. Di sini ada beberapa nama-nama khalifah, yaitu Khalifah Abdurrahman I, Khalifah Hisam I, Khalifah Hakam I, Khalifah Abdurrahman II, Khalifah Muhammad I, Khalifah Munzir, Khalifah Abdullah, Khalifah Abdurrahman III, Khalifah Hakam II, dan Khalifah Hisam II. Dari beberapa khalifah ini kami petak menjadi dua periode. Periode pertama yaitu Khalifah Abdurrahman I sampai Khalifah Abdullah. Khalifah Abdurrahman III sampai Khalifah Hisam II ini periode kedua. Di mana tingkatan periode ini kami petakan untuk memfokuskan
dari berbagai penerapan ataupun istilahnya perkembangan peradaban dinasti Umayyah II yang berada di Spanyol, di mana dalam periode pertama pada Khalifah Abdurrahman I sampai Khalifah Hakam I di sini lebih terfokus kepada memberantas pemberontakan-pemberontakan yang berada di dalam dinasti Umayyah II di Spanyol. Sedangkan Khalifah Abdurrahman II di sini sampai Khalifah Hisam II ini lebih kepada proses pengembangan peradaban Islam di daerah Spanyol. Walaupun Khalifah Hakam II sama Khalifah Hisam II ini dalam periodenya sudah masuk terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap turunnya ataupun mundurnya dinasti Umayyah II di daerah Spanyol. Lantas mengenai perkembangan peradaban Islam yang ada di era dinasti Umayyah II, kita lanjut kepada poin yang ketiga. Dalam perkembangan peradaban Islam Umayyah II di sini, kami sudah merangkum beberapa perkembangan yang telah kami petakan dalam bidang-bidang tertentu. Yang salah satunya yaitu dalam bidang pendidikan. Pertama yaitu penerjemahan kitab-kitab klasik. Guna untuk menyerap setiap ilmu ataupun istilahnya setiap keilmuan yang berada di luar ataupun di dalam daerah Spanyol, penerjemahan kitab-kitab klasik menjadi cara utama untuk penguasaan keilmuan yang berada di daerah Spanyol pada saat itu. Yang kedua, diberikan kebebasan dalam hal bidang keilmuan, baik umum atau agama. Hal ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan meningkatnya perkembangan pendidikan di daerah di masa peradaban Islam Umayyah II di Spanyol, dikarenakan setiap masyarakat yang berada di bawah Umayyah II ini diberikan kebebasan untuk mengembangkan setiap keilmuannya, baik itu sains, teknologi, musik ataupun yang lain. Nah, yang ketiga di sini adalah pembangunan Universitas Cordova dan Sevilla guna untuk mewadahi setiap ilmuwan yang berada di dinasti Islam Umayyah II di Spanyol. Kemudian dalam bidang pembangunan ini, yang pertama adalah membangun Masjid Jami Cordova. Pembangunan Masjid Jami Cordova di sini digunakan guna untuk penyelesaian tempat ibadah, serta dalam prosesnya pembangunan Masjid Jami Cordova ini memakan kurun waktu yang cukup lama. Yang kedua adalah merenovasi jembatan Cordova. Dari jembatan Cordova di sini direnovasi agar jembatan yang dahulunya kecil ini lebih dibesarkan dan juga diluaskan guna untuk kelancaran jalur-jalur baik dari luar ke dalam atau ke dalam yang dari dalam ke luar, seperti itu. Yang ketiga, membangun benteng dan saluran air. Lah, pembangunan benteng ini lebih kepada pertahanan sebenarnya, kepada bidang militer. Namun kami letakkan karena dalam pembangunan benteng ini terjadi yang namanya pembangunan saluran air. Saluran air ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan air dalam setiap masyarakat. Kemudian yang ketiga dalam bidang ekonomi. Yang pertama, membuat irigasi ilmiah guna menyuburkan melancarkan proses pertanian. Hal ini digunakan karena pada saat itu proses pembangunan irigasi ilmiah ini untuk menyuburkan tanah pada saat itu dan melanjutkan proses pertanian, sehingga SDA dalam peradaban Islam Umayyah II di sini cukup berkembang dan cukup terkenal. Yang kedua adalah perdagangan sampai pada bea cukai. Hal ini menjadi bukti bahwa perdagangan di masa Islam Umayyah II di sini sudah cukup pesat, karena setiap pemasukan ataupun setiap orang yang berindustri di daerah selain bea cukai itu, bukti yang cukup relevan dari perkembangan ekonomi yang pada masa Islam Umayyah II di sini yaitu sudah terjadi ekspor impor, di mana ekspor impor ini cukup menguntungkan terhadap
ekonomi dari peradaban Islam Umayyah II pada saat itu. Yang ketiga yaitu membangun industri. Pembangunan industri di sini digunakan guna untuk mengembangkan daerah-daerah istimewa yang SDA-nya cukup mumpuni, seperti halnya daerah-daerah yang cukup mumpuni yaitu daerah seperti halnya daerah pembuatan wol. Di situ didirikan industri sehingga perindustrian ataupun istilahnya kebiasaan masyarakat yang cukup unik itu dikembangkan dalam daerah industri tersebut. Kemudian dalam bidang militer, selain pembangunan benteng tersebut, dalam bidang kelautan, Daulah Umayyah II juga membentuk Wazir Kelautan guna untuk mengurusi pelabuhan laut serta membentuk angkatan laut. Angkatan laut di sini digunakan guna untuk mempertahankan serangan-serangan dari daerah-daerah sekutu ataupun yang lain. Sedangkan yang terakhir membentuk pasukan polisi. Pembentukan pasukan polisi di sini guna untuk menjaga keamanan masyarakat baik dari luar atau dari dalam. Maksudnya dari dalam di sini guna untuk menormalkan ataupun mesejahterakan masyarakat dari berbagai kontradiksi ataupun yang lain. Sedangkan untuk daerah luar, mereka bisa ditugaskan untuk menjadi pengawal khusus guna untuk menjaga serta mengawal mereka dari ancaman perampokan, seperti itu. Setelah kita mengetahui tentang faktor-faktor ataupun perkembangan Daulah Umayyah II di Spanyol, maka kami rasa sudah waktunya kita untuk mengetahui beberapa faktor-faktor kemunduran dari Daulah Umayyah II di Spanyol. Yang pertama yaitu adanya keretakan antara kelas atas dan bawah. Hal ini terbukti menjadi salah satu faktor keretakan antara kepercayaan masyarakat dengan pemerintah, sehingga pemerintah tidak mampu untuk menanggulangi dari berbagai macam pemberontakan yang terjadi. Proses Islamisasi tidak terjalankan ini dikarenakan pada saat itu pemerintah sudah mulai fokus kepada dunia politik, sehingga masyarakat di bawah tidak cenderung kembali kepada ajarannya masing-masing, kepada ajaran Kristen. Yang kedua yaitu fanatisme Arab. Fanatisme Arab di sini diterapkan oleh pemerintah sehingga menjadi cikal bakal dari kemunduran. Karena apa? Karena jelas di daerah Spanyol di sini masih banyak orang-orang yang berpegang teguh terhadap kebudayaan mereka, sehingga fanatisme Arab dirasa menjadi ancaman yang cukup kuat kepada masyarakat Spanyol pada saat itu, sehingga mereka lebih memilih untuk berkhianat terhadap Daulah Umayyah pada saat itu. Yang ketiga yaitu konflik antara Islam dan Kristen. Konflik antara Islam dan Kristen sebenarnya ini sudah terjadi pada masa Daulah Umayyah Khalifah pertama, namun kembali hangat ketika pada masa khalifah terakhir dari dinasti Umayyah II pada saat itu. Yang keempat yaitu munculnya khalifah lemah. Munculnya khalifah lemah di sini dikarenakan khalifah yang dahulunya ini sudah mulai bergelimang harta serta mereka tidak mampu untuk bertanggung jawab terhadap setiap proses pemerintahan dalam mengatur perekonomian negara ataupun yang lain di daerah di masa Daulah Umayyah II di Spanyol. Yang kelima yaitu munculnya Muluk at-Tawaif. Muluk at-Tawaif di sini dipengaruhi oleh fanatisme Arab dan juga adanya keretakan antara kelas atas dan bawah, dan juga antara konflik antara Islam dan Kristen, sehingga muncul banyak sekali dinasti-dinasti kecil guna untuk memperjuangkan kepercayaannya masing-masing. Serta munculnya dinasti-dinasti kecil ini dipengaruhi oleh ketidakterimaan antara ataupun istilahnya ketidakterimaan dari masyarakat Islam terhadap masyarakat Kristen di Andalusia pada saat itu. Yang terakhir kemerosotan ekonomi. Nah, kemerosotan ekonomi di sini terkait dengan Muluk at-Tawaif, di mana dinasti-dinasti kecil ini menempati daerah-daerah tertentu, sehingga untuk pemerintah dari Daulah Umayyah II di sini tidak mendapatkan pemasukan ekonomi yang cukup normal seperti dahulunya, karena
dinasti-dinasti kecil di sini merebut daerah-daerah industri dan juga daerah-daerah spesial, sehingga untuk ekonomi dan juga yang lainnya menjadi merosot dari peradaban Islam Umayyah II. Nah, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirnya dari kami, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.